Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ardianti dengan NIM 11920600109 dari Program Studi Pendidikan Biologi kelas 5C, yang pada kesempatan kali ini akan melaksanakan resume materi dari struktur dan fungsi lipid mata kuliah biokimia. Lipid atau lemak didefinisikan sebagai biomolekul turunan hidrokarbon yang mengandung satu gugus ester. Lipid atau lemak ini merupakan senyawa organik yang terdapat dalam alam, tak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar seperti dietil ether, etanol, metanol, ether, kloroform, dan benzen. Lipid atau lemak ini larut dalam pelarut organik nonpolar karena mempunyai polaritas yang sama dengan pelarut tersebut. Adapun struktur umum lemak dengan R1, R2, dan R3 dapat sama atau berbeda. Tentu saja, lipid juga memiliki banyak fungsi, yaitu yang pertama, sebagai sumber energi yang efisien secara langsung dan secara potensial bila disimpan dalam jaringan adiposa. Yang kedua, mengisi struktur tubuh di bawah kulit dan memperindah bentuk tubuh terutama pada wanita, seperti di sekitar organ-organ tubuh yang halus, lunak, vital, dan mengisi rongga-rongga yang kosong. Yang ketiga, sebagai isolator tubuh terhadap perubahan suhu maupun benturan. Yang keempat, menjadi cadangan energi dalam bentuk sel lemak. Yang kelima, lemak ini juga mempunyai fungsi selular dan komponen struktural pada membran sel yang berkaitan dengan karbohidrat dan protein demi menjalankan aliran air, ion, dan molekul lain yang keluar dan masuk ke dalam sel. Yang keenam, lipid dapat berguna sebagai penyerap dan pembawa vitamin A, D, E, dan K. Yang ketujuh, sebagai hormon dan vitamin, yaitu hormon itu yang mengatur komunikasi antar sel, sedangkan vitamin membantu regulasi proses-proses biologis dalam sel. Yang kedelapan, lipid sebagai sumber steroid yang sifatnya meningkatkan fungsi-fungsi biologis yang penting. Contohnya itu ada sterol atau kolesterol yang dilibatkan dalam sistem pemeliharaan membran untuk transport lipid dan sebagai prekursor vitamin D3, asam empedu, adrenal, dan kortikosteroid. Yang kesembilan, dari aspek teknologi makanan, lipid ini juga bertindak sebagai pelicin makanan yang berbentuk pelet, sebagai zat yang mereduksi kotoran dalam makanan dan berperan dalam kelezatan makanan. Nah, lipid juga dapat diklasifikasikan berdasarkan struktur kimianya. Yang pertama ada lipid sederhana atau homolipid, yaitu lipid atau lemak yang tersusun atas asam lemak sejenis. Contohnya itu ada gliseril tripalmitat, gliseril tristearat, dan juga lilin. Lalu yang kedua ini ada lemak majemuk atau lemak campuran atau heterolipid. Nah, lemak majemuk ini tersusun atas asam lemak beda jenis. Antara lain itu yang pertama ada fosfolipid yang merupakan senyawa yang mengandung asam lemak, gliserol, dan residu asam fosfat, serta mempunyai basa nitrogen. Fosfolipid ini bersifat amfifilik, yaitu memiliki gugus kepala atau fosfat yang bersifat hidrofil dan gugus ekor atau lipid yang bersifat hidrofob. Nah, fosfolipid ini juga terdapat dalam sel tumbuhan ataupun hewan. Nah, contoh dari fosfolipid ini yaitu fosfolipid bilayer atau membran sel. Berikut gambar dari contoh fosfolipid. Berdasarkan ester fosfatnya, fosfolipid dibedakan menjadi pertama, asam fosfatidat, kedua, fosfatidilkolin atau lecitin, ketiga, fosfatidilethanolamine, keempat, fosfatidilinositol, yang kelima, fosfatidilserin, yang keenam, lisofosfolipid, ketujuh, fosfogliserasetal, 8, sphingomyelin. Asam fosfatidat sebagai intermediat penting dalam sintesis triacylglycerol dan prekursor fosfatidigliserol sehingga menghasilkan kardiolipin dalam mitokondria. Fosfatidilkolin sebagai pembawa asam amino kolin.
Sphingomyelin ditemukan dalam jumlah besar pada otak dan jaringan syaraf. Hidrolisis sphingomyelin ini menghasilkan asam lemak, asam fosfat, kolin, dan amino alkohol kompleks, yaitu sfingosin. Yang selanjutnya itu ada steroid yang merupakan turunan lemak yang tidak mengandung gugus asam lemak dan gugus ester. Steroid ini bersifat amfifilik seperti fosfolipid dan tersusun atas 4 cincin karbon dengan jumlah ikatan rangkap berbeda-beda dan mengikat bermacam-macam gugus. Nah, steroid ini tidak terhidrolisis pada pemanasan dan juga tersebar luas pada hewan. Nah, contoh dari steroid ini antara lain ada estanes, androstanes, kolesterol, progesteron, estrogen, dan testosteron. Kemudian ada glikolipid yang merupakan senyawa asam lemak dengan karbohidrat dan mengandung nitrogen tetapi tidak mengandung asam fosfat. Contohnya itu glikosildiasil, gliserol yang terdapat dalam tanaman dan juga mikroorganisme. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.